Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in tentang uzur-uzur salat Jum'ah dan jamaah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa ghalabatu nu'asin, dan sangat ngantuk, intantidharihi ketika menunggunya dia, lil jamaah, bagi sholat jamaah. Jadi ketika menunggunya dia sholat jamaah kok dia sangat ngantuk, maka itu adalah uzur. Jadi sangat ngantuk itu adalah uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Kemudian uzur selanjutnya adalah wasyiddatu ju'in wa atakshin, dan sangat lapar dan sangat haus. Jadi ketika seorang tadi itu sangat lapar dan sangat haus, hendaknya dia makan dan minum dulu, baru setelah itu dia sholat. Karena sholat dalam keadaan lapar dan sangat haus itu bisa mengganggu kekhusyuan. Kemudian uzur selanjutnya adalah wa'ama, dan orang buta, haitsu lam yajid qaidan, haitsu lam yajid qaidan, ketika dia tidak mendapati qaidan, seorang penuntun, bi ujratil misl, dengan upah misl. Jadi orang buta ketika dia tidak mendapati seorang yang menuntunnya dengan upah misl. Yang dimaksud dengan upah misl itu adalah upah yang umum di daerah tersebut. Wa in ahsanal masya bil asa, meskipun dia bisa berjalan dengan baik, bil asa, dengan menggunakan tongkat. Jadi orang yang buta, yang tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, atau dia tidak punya uang untuk membayar orang yang menuntunnya ke masjid, maka itu adalah uzur, meskipun dia bisa berjalan ke masjid dengan tongkatnya. Nah, di sini ada nomor 4. Ya, coba kita baca penjelasannya. Kata beliau, wa baqiya minal a'dzar, dan sisa daripada uzur-uzur yang lainnya adalah aklu muntinin, yaitu memakan makanan yang bau. Kabasolin, seperti bawang merah, au thaumin, atau bawang putih, atau jengkol, atau pete, atau yang lainnya. Nah, orang yang memakan makanan yang bau semacam ini, dia harus membersihkan bau mulutnya dulu sebelum ke masjid. Karena bau mulutnya itu bisa mengganggu jamaah masjid. Kalau dia tidak menghilangkan bau mulutnya, maka sebaiknya dia sholat di rumah. Karena dia bisa menyakiti atau mengganggu jamaah masjid dengan bau mulutnya. Kemudian termasuk uzur lagi adalah man bibadanihi au thawbihi rihun khabithun, orang yang pada badannya atau pada pakaiannya itu ada bau busuk. Jadi orang yang bau badannya atau pakaiannya itu bau, dia lebih baik sholat di rumah, karena bau badannya dan bau bajunya itu bisa mengganggu jamaah yang ada di masjid. Kemudian uzur selanjutnya adalah wasaminun mufritun, yaitu orang yang sangat gemuk. Jadi orang yang sangat gemuk, seandainya dia berangkat ke masjid kok dia merasa kesusahan, kepayahan untuk berjalan ke masjid, maka ini juga termasuk uzur. Kemudian termasuk uzur juga adalah tatwilul imami alal masyru', yaitu memanjangkannya imam alal masyru', atas perkara yang disyariatkan. Misalnya terkenal imam di masjid itu adalah sujudnya itu panjang sekali,
Atau seperti imamnya itu suka membaca surah-surah yang panjang-panjang. Padahal kita ini nggak kuat berdiri lama-lama. Atau ketika itu kita ada hajat yang mendesak. Maka ini juga termasuk uzur. Termasuk uzur selanjutnya adalah autarkuhu sunnatan maksudatan, atau meninggalkannya imam sunnah yang dituju. Kata syahudil awal seperti tasyahud awal, au qiraati ba'dal fatihah, atau meninggalkan qiraah atau bacaan surah ba'da fatihah setelah fatihah. Jadi imamnya itu suka meninggalkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, seperti senang sekali meninggalkan tasyahud awal, atau dia suka sekali meninggalkan surah-surah pendek yang dibaca setelah surah Fatihah. Nah, ini juga adalah uzur. Au kaunuhu, atau adanya imam tadi itu sari al-qiraah, bacaannya itu sangat cepat. Nah, ini semua yang disebutkan adalah uzur-uzur untuk diperbolehkannya seorang tadi meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Tapi sebenarnya masih ada banyak yang lainnya yang tidak disebutkan. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan tanbihun. Tanbihun ay hadza tanbihun. Ini adalah satu peringatan. Inna hadhil a'dzara, sesungguhnya uzur-uzur ini itu tamna'u, itu mencegah karohata tarkiha, mencegah kemakruhan meninggalkan jamaah. Haitsu sunnat, ketika jamaah tadi hukumnya adalah sunnah. Wa itsmahu, dan mencegah dosa meninggalkan jamaah. Haitsu wajabat, ketika hukum sholat jamaah itu adalah wajib. Jadi hukum sholat jamaah itu ada dua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, ketika mengikuti pendapat bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, maka ketika tidak sholat berjamaah karena ada uzur-uzur yang telah disebutkan tadi, maka tidak berdosa. Tetapi kalau mengikuti pendapat bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah, maka ketika ada uzur untuk meninggalkan sholat jamaah tadi, maka tidak dimakruhkan. Kemudian wala tahsulu fadilatul jamaah, dan tidak memperoleh keutamaan jamaah. Jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah sebab ada uzur, dia tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Kama qala an-Nawawiyu fil Majmu', sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Majmu'. Wakhtara, dan telah memilih ghairuhu, selain Imam Nawawi, telah memilih selain Imam Nawawi ma alaihi jam'un mutaqaddimun, yaitu pendapat yang telah dipilih oleh sekelompok ulama mutaqaddimun, min husuliha, dari memperolehnya keutamaan jamaah, in qasadaha laulal udhru, jika dia menuju jamaah tadi laulal udhru, jika tidak ada udhur. Jadi sebenarnya dia ingin berangkat sholat jamaah, tetapi karena ada uzur yang menghalanginya untuk berangkat jamaah, akhirnya dia nggak berangkat. Nah, orang ini meskipun dia tidak sholat berjamaah, artinya dia sholat sendirian di rumah, tetap dia ini mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Alasannya karena bukan dia tadi tidak ingin sholat jamaah, tetapi dia ingin sholat jamaah tetapi karena ada uzur.
Jadi syaratnya ini in qasadaha laulal udhru. Jika dia menuju sholat jamaah laulal udhru, jika dia tidak ada udhur. Dia ingin sholat jamaah, tetapi karena ada udhur, akhirnya dia nggak bisa berangkat jamaah. Nah, orang yang semacam ini tetap mendapatkan pahala jamaah, meskipun dia sholat sendirian di rumah. Nah, jadi dalam mendapatkan pahala jamaah atau tidak mendapatkan pahala jamaah bagi orang yang ada uzur, ini para ulama berselisih pendapat. Qala fil Majmu', telah berkata Al-Imam Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Majmu'. Beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan, liman tarokal jumu'ata, bagi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah bila udhrin, dengan tanpa ada udhur, hendaknya dia ayatasoddaqo, disunnahkan baginya bersedekah bidinarin, dengan 1 dinar. Jadi disunnahkan bagi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah dengan tanpa ada udhur, hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar. Au nisfihi, atau separuh dinar. Li khabari Abi Dawud, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairihi, dan selain Abi Dawud. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.